Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Winayaka Putra SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Tia Loviana dengan NIM C1C023112 akan mempresentasikan materi yang berjudul Akad Istisna. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai akad istisna, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari akad istisna itu. Nah, akad istisna atau adalah akad jual beli dalam bentuk perencanaan barang tertentu yang pembuatannya dilakukan setelah akad disepakati. Barangnya belum tersedia saat akad dilakukan dan spesifikasi barang harus ditentukan sejak awal seperti ukuran, bahan, kualitas, dan waktu penyerahan. Dan pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Selanjutnya, akad istisna memiliki karakteristik. Nah, karakteristik utamanya itu adalah barang dibuat sesuai pesanan pembeli dan melalui proses produksi terlebih dahulu. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari setelah proses produk selesai. Nah, akad ini bersifat mengikat sehingga kedua pihak harus memenuhi kewajibannya. Dan dalam praktiknya, akad istisna banyak digunakan pada pembiayaan rumah, proyek pembangunan, dan pemesanan furnitur. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan akad salam dan akad istisna. Nah, perbedaan utama akad salam dan istisna ini terletak pada sistem pembayaran dan jenis barangnya. Dalam akad salam, pembayaran dilakukan penuh di awal akad. Sedangkan pada istisna, pembayaran boleh dilakukan secara bertahap. Selain itu, salam biasanya digunakan untuk hasil pertanian, sedangkan istisna untuk barang yang harus diproduksi terlebih dahulu. Selanjutnya, itu ada jenis akad istisna. Nah, yang pertama itu adalah jenis istisna biasa, yaitu transaksi langsung antara pemesan dan produsen. Pemesan langsung berhubungan dengan produsen, dan satu akad antara pemesan dan produsen. Dan juga itu lebih sederhana dan bersifat langsung. Selanjutnya itu ada istisna paralel, yaitu ketika penjual memesan kembali barang kepada pihak ketiga atau supplier untuk memenuhi pesanan pembeli. Nah, dalam istisna paralel ini, kedua akad harus terpisah dan tidak boleh saling tergantung. Selanjutnya itu ada dasar syariah akad istisna. Yang pertama, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan tentang pentingnya pencatatan transaksi tidak tunai yang menjadi salah satu dasar diperbolehkannya transaksi pemesanan seperti istisna. Yang kedua, itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Rasulullah memperbolehkan transaksi pesanan asalkan ukuran, timbangan, dan waktu penyerahannya jelas. Yang ketiga, itu ijma ulama yang membolehkan akad istisna karena akad ini sangat dibutuhkan masyarakat dan memberikan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi menurut PSAK 103 dari sisi akuntansi penjual. Nah, dalam PSAK 106, maaf sebelumnya, dalam PSAK 106, penjual dapat mengakui pendapatan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Dan penjual juga mencatat piutang istisna
dan termin pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Nah, sedangkan dari sisi akuntansi pembeli, transaksi dicatat sebagai aset istisna dalam penyelesaian dan utang kepada penjual. Jika barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi, maka pembeli berhak meminta perbaikan, penggantian, atau menolak barang tersebut. Yang terakhir itu ada ilustrasi dari kasus akad istisna. Nah, sebagai ilustrasi, misalnya si Vima Beljaya menerima pesanan 100 set meja dan kursi sekolah dengan pembayaran bertahap. Setelah barang dikirim, ternyata ditemukan beberapa meja menggunakan kualitas kayu yang lebih rendah dan ukuran kursi tidak sesuai spesifikasi yang disepakati. Nah, untuk penyelesaiannya, karena terjadi ketidaksesuaian spesifikasi, maka penjual wajib mengganti dana memperbaiki barang yang tidak sesuai. Bayaran terakhir dapat ditunda sampai barang memenuhi kesepakatan. Dan penyelesaian dilakukan melalui musyawarah agar tidak merugikan kedua belah pihak. Baiklah, berdasarkan materi yang telah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad istisna adalah akad pemesanan barang yang belum tersedia. Barang dibuat sesuai spesifikasi yang telah disepakati bersama. Dan pembayarannya bersifat fleksibel, bisa di muka, bisa bertahap, atau pembayaran di akhir. Nah, akad istisna ini secara keseluruhan diatur secara rinci dalam PSAK 106 tentang akuntansi istisna. Dan akad istisna ini banyak digunakan dalam praktik keuangan dan pembiayaan syariah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.